Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimin illa khasara. Qul atii'allaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Para jamaah mahasiswa Indonesia yang ada di Seoul, Korea, alhamdulillah, syukurillah kita bisa bersilaturahmi. Insyaallah saya ingin berbagi tentang kepentingan kita dalam menghidupkan agama Islam ini, sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan untuk menghidupkan agama. Uistuli utamima makarimal akhlak au kama qol. Aku diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Pada saat seorang sahabat tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW?" Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Apakah kamu baca Al-Quran?" "Na'am." Ya, itulah akhlak Rasulullah. Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah. Kalau kita bayangkan Rasulullah adalah ciptaan Allah dan komputer adalah ciptaan manusia, tidak mungkin komputer yang sistematis yang dinikmati kita sekarang untuk berbagai macam kebutuhan itu lebih sistematis daripada manusia. Karena kalau komputer lebih sistematis dari manusia, berarti Allah kurang canggih dibanding manusia. Mengapa komputer bisa berperan sebagai ATM? Komputer bisa berperan sebagai pengendali lalu lintas untuk trafik? Karena diinstal suatu operating system dan aplikasi yang benar, yang sudah diuji dengan benar sehingga berperilaku sebagaimana mestinya. Kalau dia komputer dipakai untuk kontrol lampu lalu lintas, dia akan mengerti aturan lalu lintas dan dia diperlakukan seperti itu. Dia tidak akan berperangai yang lain. Nah, sekarang Rasulullah SAW itu diinstal oleh Allah SWT dengan Al-Quran. Umur 6 tahun sudah didatangi malaikat, dibedah hatinya. Kemudian Allah memberikan instalasi Al-Quran di dalamnya, karena ketika Rasulullah SAW disuruh membaca Iqra 3 kali, baru Rasulullah mau, karena Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Ketika Jibril membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Rasulullah SAW karena takut tidak bisa menghafal dan tidak bisa menulis, sebelum Jibril selesai membaca dia sudah mengikuti. Maka ketika itu Allah mengingatkan Rasulullah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Rasul, kata Allah, kamu tidak perlu tergesa-gesa menggerakkan lidahmu karena kamu ingin cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya tanggungan kami menempatkan Quran di dadamu, menginstal Quran di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Fa idza qara'nahu fatabi qur'anah. Apabila Jibril telah selesai baca, baru kamu ikuti. Disitulah SOP-nya. Jadi orang belajar Quran, untuk menginstal harus ada guru. Karena Rasulullah sendiri belajar harus berguru. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'an. Setelah Jibril selesai baca, baru ikuti bacaan. Jadi kalau kita belajar Quran tanpa guru, ada kemungkinan kita akan keliru. Karena nggak ada yang kalibrasi, nggak ada yang validasi. Summa inna alaina bayanah. Setelah itulah Allah memberikan pelajarannya, termasuk pelajaran tajwid, pelajaran tafsir, pelajaran nahwu shorof, pelajaran mengenai ilmu badi dan sebagainya. Padahal waktu itu Rasulullah nggak tahu tuh yang disebut dengan mat, ya, mat wajib, mat tobi'i, belum tahu. Pokoknya tinggal ikutin Jibril alaihissalam karena sedang diinstal. Nah, sehingga Rasulullah SAW akhlaknya betul-betul Al-Quran. Sampai jin yang ada di dalam diri Rasulullah disebutkan dalam hadis sudah masuk Islam. Hati untuk berniat buruk aja udah nggak ada, apalagi perilakunya. Jadi kalau software berperilaku dengan analisis fungsional yang kita kembangkan, pasti dia analogi fungsionalnya seperti itu kan, dirancang seperti itu. Manusia dirancang seperti itu. Oleh karena itu, saya mengajak jamaah sekalian untuk selalu memegang Al-Quran ini dengan benar-benar. Karena tanpa Al-Quran, manusia itu perangkainya pasti akan tidak seperti yang diharapkan. Seperti komputer tidak diinstal operating system dengan aplikasi yang benar. Saya kasih contoh kesetaraannya. Kalau kita diinstal Al-Quran, setelah diinstal Al-Quran, Anda diinstal aplikasi seperti ilmu kimia, ilmu komputer, ilmu fisika,
perilaku yang baut dasarnya yaitu operating systemnya Al-Quran. Jadi dokter ya dokter yang baik, ahli komputer yang soleh, seorang hakim yang adil. Ya, demikian. Karena apa? Karena sudah diinstal suatu operating system yang Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah mukjizat yang masih tertinggal sampai sekarang ini. Oleh karena kalau seorang muslim meninggalkan belajar Al-Quran, meninggalkan membaca Al-Quran, sehingga dia tidak punya petunjuk bagaimana berperilaku yang benar, maka sungguh ia telah jauh daripada khalifah yang dikehendaki oleh Allah SWT. Marilah kita sama-sama sebagai muslim harus menyempatkan belajar Quran dengan berguru. Al-Quran itu urutannya adalah pertama dipelajari cara membacanya. Setelah dipelajari cara membacanya kita membaca. Kemudian yang kedua menghafalkannya semampunya. Yang ketiga memahami maknanya. Yang keempat mengamalkannya. Yang kelima mengajarkannya. Nah, jadi membaca. Jadi jangan dibalik. Pengen tahu artinya dulu, baca nggak bisa. Kenapa? Karena dalam rukun sholat, orang itu sahnya sholat bukan karena ngerti artinya, tapi benar bacaannya. Walaupun dia tidak mengerti artinya, selama bacaannya benar, Al-Fatihahnya benar, dia sah sholatnya. Tapi kalau ngerti artinya Al-Fatihah, bacaannya Al-Fatihah salah, la sholata illa qiraatil Fatihah. Tidak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah yang benar maksudnya. Oleh karena itu urutannya adalah alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang-orang yang membaca kitab Allah, kemudian menegakkan sholat, menginfakkan rezekinya yang dianugerahkan Allah kepada mereka secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, tarjuna tijaratan tabur. Mereka itu mengharapkan suatu perniagaan yang pasti nggak merugi. Karena apa? Karena berperilaku dengan benar. Seperti operating system yang diinstal pada komputer, sehingga komputer itu berperan dengan benar. Nah, untuk belajar Al-Quran ini, yang paling penting jangan melihat umur, jangan melihat kita itu bisa atau nggak bisa, jangan melihat kita itu masih mampu apa, tapi kul sami'na wa ta'na, katakan aku dengar aku taat. Allah berfirman 4 kali, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. 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 Aku telah jadikan Al-Quran ini untuk mudah dipelajari. Namun siapa yang mau mempelajarinya? 4 kali diulang. Jadi kalau Allah mengatakan mudah, tidak akan mungkin ada makhluk yang lebih baik menepati janjinya daripada Allah SWT. Jadi pasti mudah. Cuman kitanya siapa yang mau belajar? Maksudnya apa? Sudah mau enggak berniat, lalu berazam, bertekad, lalu mencari guru. Kemudian setelah itu belajar menyediakan waktu. Dan menyediakan waktu mengulang bacaannya, mengulang hafalannya, mengulang pemahamannya dengan berguru. Bukan belajar dari internet. Karena kalau belajar internet berarti nggak ada validasi, karena internet pasif. Orang sekarang baca, nggak ngerti dia bacaannya Sudais sama bacaannya satu lagi yang Imam Masjidil Haram, Sudais, satu lagi si Al-Matrud, beda sekali matnya aja. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu si Matrud. Tapi si Sudais babi ayyi ala rabbikuma tukadziban, ini babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kita ikut yang mana? Karena asal dengar bahasanya qiraatinya campuran. Inilah yang menyebabkan kita tidak tuntas belajar Al-Quran karena tidak berguru sampai tuntas. Sedangkan Rasulullah 23 tahun dari 40 sampai dengan 63 tahun wafat, gurunya cuma satu, Jibril alaihissalam dengan bacaan yang jelas. Tapi Rasulullah sudah mengajarkan 7 bacaan yang diizinkan oleh Rasulullah, yang disebut dengan sab'ah qiraah. Jadi kita nggak bisa keluar dari yang 7 itu. Nah, untuk tahu bahwa bacaan itu nggak keluar 7 siapa? Harus ada validatornya, harus ada kalibratornya, yaitu guru yang namanya manusia, bukan komputer. Nah, ini yang nggak bisa diganti perannya. Nah, kalau seorang belajar baca Quran, harus pernah belajar sama orang baca Quran yang pernah khatam 30 juz. Jangan belajar sama orang yang belum pernah khatam 30 juz. Kalau dia mau menghafal 30 juz, harus belajar sama orang yang sudah hafal 30 juz. Gitu. Supaya ngerti susah payahnya bagaimana kita menghafal Al-Quran. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, terutama mahasiswa yang ada di SUL ini, kalau anda sebagai ilmuwan ini Al-Qurannya kokoh-kokoh, pastilah Islam kuat. Yang membuat Islam orang-orang yang justru pintar, terdidik tinggi pada meninggalkan Al-Quran. Al-Quran ditaruh di prioritas nomor 5, bahkan lebih di bawah itu. Ya, untuk memberi waktu kepada Al-Quran aja, kalau ada waktu, bukan harus ada waktu. Tapi kalau ada waktu, ini konsep yang keliru sebetulnya. Harusnya kita mengadakan waktu Quran, yang lainnya kalau ada waktu. Jadi mudah-mudahan dengan ini, saya sampaikan, saya baru belajar Al-Quran, berguru itu umur 37 tahun.
Gara-gara sekolah di Kanada ada orang dari Sudan yang memotivasi saya belajar ke Indonesia, baru ketemu saya Kiai Haji Ahmad Mustafa. Dia seorang hafiz, bukan hanya hafal satu bacaan, dia hafal 7 jenis bacaan. Saya hanya baru mewarisi satu bacaan aja itu. Dia hafal 30 juz, 7 jenis bacaan. 9 keluarga dia itu, 9 saudara semuanya hafal Quran lagi perempuan. Masya Allah. Jadi umur 37 saya belajar membaca di depan guru, murojaah gini didengerin, salah dikoreksi, sampai 30 juz. Habis itu bilang menghafal. Nah, baru saya menghafal. Saya menghafal selama 6 tahun, dari umur 40 sampai 46. Itu pun harus saya ulang-ulang. Akhirnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya sudah, niatnya jadi penghafal. Apa itu penghafal? Lupa baca lagi. Itu. Karena manusia. Kalau Anda ingin menjadi hafiz, nggak mungkin Anda tidak jadi penghafal. Bagaimana orang bisa hafal? Anda sekarang masuk baca surat Ad-Duha, jarang dibaca 5 kali, Anda akan lupa. Apalagi 30 juz. Jadi tidak ada keajaiban kecuali fahal mim muddakir. Namun siapa yang mempelajarinya? Punya waktu mengulang, punya waktu membaca. Kalau lupa baca lagi, karena statusnya kita sudah menghafal, andai kata kita mati, maka matilah kita sebagai orang yang disebut ahlullah. Yang Allah punya ahli, punya. Siapa itu? Keluarga Allah. Siapa itu keluarga Allah? Yang Rasulullah. Mereka adalah penghafal Quran. Kalau Anda sudah dianggap keluarga Allah, semua kebutuhan Allah ada di tangan Allah. Semua kebutuhan dan pelindungannya Allah langsung, karena dianggap keluarga Allah. Ini terbukti ketika ada 2 orang meninggal. Rasulullah tanya, siapa yang mau dimakamkan duluan? Siapa yang hafiz Quran? Yang ini. Maka yang hafiz Quran oleh Rasulullah dimakamkan duluan. Itulah keutamaan orang yang hafal Al-Quran. Tapi hukumnya mahal Quran adalah sunnah wajib kifayah. Jadi kalau dalam satu masjid jami ini ada 1 orang yang sudah hafiz Quran, gugur semua yang lain. Sama seperti sholat wajib di masjid, itu fardu kifayah. Kalau ada 1 yang di masjid, gugur semuanya itu. Tapi kalau 1 pun nggak ada ke masjid, dosa itu semua kampung. Gitu. Nah, jadi kita mudah-mudahan bisa termasuk orang-orang yang berusaha. Yang penting sekarang belajar membaca Quran yang benar dulu. Harus ada divalidasi sampai 30 juz. Kalau kita merasa benar, ya jelas semua orang, tidak ada yang bilang kecap nomor 2, pasti kecap saya nomor 1. Makanya harus murojaah di depan guru, cari guru yang cocok. Kalau kita nggak bisa hadapan-hadapan, dengan Skype. Saya sendiri yang murojaah ke saya ada dari Sukuba, itu Sri, jadi lewat Skype. Ada dari Unpad, Profesor Roni ngaji Quran, Pak Agus Bono, ketua departemennya dia itu datang ke rumah. Dia datang ke rumah selalu ngaji itu di rumah. Menghafal juga, itu udah habis 6 juz tuh Pak Agus tuh. 6 juz dia hafalannya itu. Ketua departemen dengan kesibukannya masih sempat menghafal Quran. Jadi seperti itu. Oleh karena itu saya memotivasi, mumpung ada di sini, diberi Allah umur yang panjang, jangan sampai meninggal belum pernah berguru, walaupun hanya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, tapi ada gurunya. Ini baca yang benar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca benar, dia sudah mendapatkan sepertiga Al-Quran. Pahalanya. Dia baca 3 kali, sama seperti membaca 1 seluruh Al-Quran. Al-Ikhlasun sulus Al-Quran. Surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Oleh karena itu waktu Rasulullah mengadakan lomba untuk menikahkan putrinya Fatimah dengan siapa? Ada lomba menghatamkan Quran 1 malam. Ali ikut. Pas dilihat Ali sedang tiduran. Ali, karena kamu tidur, katanya kamu ikut lomba. Iya. Terus dia balikin, bukankah engkau Rasulullah mengatakan Al-Ikhlas sulus Al-Quran, sodakta Ali, dapat Ali. Karena ilmunya banyak sehingga lebih efisien. Wajar orang yang berilmu lebih efisien. Tidak ada orang berilmu makin sulit. Kalau orang agama jadi sulit itu karena ilmunya tidak banyak, jadi orang jadi dipersulit. Kalau orang ilmu agamanya bagus, mesti mudah, karena Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menjadikan Allah agama itu kemudahan, dan Allah tidak menyukai kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra. Orang berpuasa wajib, tapi kalau safar, mengkana minkum maridon, mereka dalam kesulitan, mereka bisa bayar di luar puasa. Tapi kalau kamu kuat, ya, kamu Falyasum, kamu berpuasa sebisa-bisanya. Oleh karena itu, saya sekali lagi mohon maaf. Mari kita selalu meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Saya yakin di lingkungan sini ada orang yang sudah pernah hafiz atau yang sudah pernah membaca 30 juz dan berguru. Dengan demikian, kita mumpung di sini mengambil ilmu. Seperti saya, gara-gara belajar Quran itu gara-gara orang dari Sudan. Saya memanfaatkan belajar. Tadinya kan niatnya belajar computer science, tapi karena ada anugerah seperti ini kita manfaatkan. Jadi mumpung sekolah, saya yakin ya, kalau Al-Quran itu dipegang, semua urusan gampang. Semua urusan dunia itu ngikut sendiri.
Ini yang namanya ahlullah. Ahlullah itu kamu apa yang jadi kebutuhanmu tak penuhi. Aku sudah ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Aku ridho sama kamu karena kamu ridho sama aku. Gitu. Dan yang paling penting, sekarang ini orang hafal nama-nama obat, tahu nggak? Simvastatin, obat lemak, allopurinol, obat asam urat, ya, amlodipin, obat tekanan darah tinggi. Tapi nggak ada yang mengatakan Al-Quran itu obat lahir batin. Itu semua kan promosi dokter, penjual obat. Tapi Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa. Aku turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Coba orang tuh yakin, saya sakit, ya Allah dengan Al-Quran engkau sebagai obat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin, tapi ini obat seperti yakinnya Anda minum simvastatin ketika punya kolesterol. Sembuh. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak mengingkari janji. Tapi karena keyakinan kita lebih percaya sama obat yang dipromosikan manusia, sehingga ya Allah mengatakan, ya ngapain saya harus maksa? Kan tinggal keyakinan antum semua. Nah, demikianlah jemaah. Mohon maaf walaupun singkat. Mudah-mudahan ini motivasi kita belajar Al-Quran dan mengadukan agama lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berapa menit?